salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Alfa Tasya Metasari Kristi, bisa dipanggil Alfa. Saya dari jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangkaraya. Nah, di video ini saya akan membahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu tentang bentuk pemerintahan dengan tema demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang didasarkan pada kedaulatan rakyat, di mana seluruh rakyat terlibat dalam pengambilan keputusan. Demokrasi ini juga suatu proses penyelenggaraan sistem kekuasaan negara yang dilakukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Konsep demokrasi. Demokrasi berasal dari kata Yunani demos yang berarti rakyat dan kratia yang berarti pemerintahan. Maka legitimasi pemerintahannya adalah dari kemauan rakyat yang memilih dan mengontrolnya. Nah, sekarang kita masuk dalam contoh demokrasi. Apa-apa saja yang termasuk contoh dari demokrasi? Contoh demokrasi adalah 1. Diadakannya pemilu untuk pemilih calon wakil rakyat yang duduk di bangku parlemen. Dan yang kedua, rakyat ikut serta mencoblos atau memilih para wakilnya dalam pemilu. Dan yang ketiga, pembuatan undang-undang dasar yang menjadi kebijakan dan dasar negara diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Berikutnya adalah tujuan demokrasi. Tujuan demokrasi, dengan adanya demokrasi berarti rakyat bebas berekspresi dan berpendapat, sehingga negara yang menerapkan sistem pemerintahan ini berarti memberi kebebasan kepada seluruh rakyatnya untuk mengutarakan pendapat hingga aspirasi mereka sendiri. Ciri-ciri demokrasi. Yang pertama, rakyat memegang penuh kedaulatannya, dan yang kedua, pengambilan keputusan dengan cara musyawarah dan mufakat. Dan yang ketiga, menghargai HAM dan toleransi, saling menghargai satu sama lain dan bisa saling bertukar pendapat. Dan yang keempat, kepentingan rakyat di atas segalanya. Jenis demokrasi. Demokrasi memiliki 3 jenis. Yang pertama, demokrasi konsensus adalah pemerintahan berdasarkan konsensus, bukan berdasarkan mayoritas tradisional. Dan yang kedua, demokrasi konstitusional yang diatur oleh konstitusi. Yang ketiga, demokrasi defensif. Demokrasi yang membatasi beberapa hak dan kebebasan untuk melindungi keberadaannya. Dalam bentuk pemerintahan ada beberapa jenis. Yang pertama, monarki, dikepalai oleh seorang raja atau kaisar dan sebagainya secara turun-temurun dan menjabat untuk seumur hidup. Contoh negaranya seperti Brunei, Jepang, Inggris, dan sebagainya. Bentuk pemerintahan yang kedua adalah republik yang dikepalai oleh presiden yang dipilih oleh rakyat untuk masa jabatan tertentu. Contoh negaranya seperti Indonesia, Filipina, Jerman, dan sebagainya. Sistem pemerintahan ada presidensial, yang dimana presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Contohnya seperti negara Indonesia, Filipina, dan lainnya. Bentuk negara ada federal, yang berarti kedaulatan di negara serikat
berasal dari negara bagian yang memiliki lebih dari satu kepala negara, seperti contoh negaranya Amerika Serikat, India, dan lainnya. Nah, dalam bentuk pemerintahan presidensial Indonesia merupakan sebuah kesatuan dari lembaga-lembaga negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Jadi kesimpulannya adalah bentuk pemerintahan merupakan rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengatur suatu negara dan menegakkan kekuasaan di atas komunitas politik. Sistem pemerintahannya menentukan bagaimana suatu negara berjalan, dan setiap negara memiliki sistem pemerintahannya sendiri. Seperti bentuk pemerintahan republik. Republik adalah sistem politik di mana kepala negara dipilih oleh rakyat atau wakil rakyat. Terima kasih, sekian video dari saya dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.